Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmat, karunia, anugerahnya. Semua yang kita alami, semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Kita jadikan rasa syukur kita ini dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, umatnya, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi umat yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak pernah berjumpa, walaupun tidak pernah mendengar suaranya, karena selalu diingat kelak ada umat yang tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengar dan berjumpa denganku, tapi mau beriman dan mencintai nabinya. Maka semoga kita bisa mendapat syafaat kelak di hari kiamat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Maka disyariatkan bagi kita umat Islam untuk berpuasa sunnah yang keutamaannya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lampau. Tetapi untuk menyelisihi umat Yahudi dalam puasa 10 Muharram ini, maka kita diperintahkan berpuasa sehari sebelumnya atau ditambah sehari setelahnya. Sebetulnya kita ini agak berdempetan jadwal puasanya. Kalau kita awali dari hari Kamis kemarin, maka sampai seminggu, sampai Kamis depan itu ada puasa sunnah semua. Kalau Kamis kemarin puasa hari Senin dan Kamis, Jumat kemarin kita puasa Tasu'a 9 Muharram. Hari ini Asyura, puasa yang disunahkan, puasa Asyura 10 Muharram. Besok Ahad puasa 11 Muharram. 11 Muharram ini dalilnya tidak sahih secara marfu, artinya tidak sahih dari Nabi, tapi mauquf sahih. Mauquf itu artinya sampai sahabat. Nah, ada yang menganjurkan untuk berpuasa di tanggal 11 Muharram. Ya sama, tujuannya untuk menyelisihi, untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kemudian Senin, Senin puasa Senin dan Kamis. Selasa, Rabu, Kamis ternyata bertepatan dengan Ayyamul Bid 13, 14, 15. Jadi sebetulnya full dari Kamis kemarin kalau kita mau puasa sampai Kamis depan itu puasa sunnah semua. Dan itu adalah puasa yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena afdhalus siyam ba'da Ramadan fi syahrillahi Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Puasa-puasa sunnah ini semoga bisa kita menjalankannya. Nah, untuk mengisi waktu, karena kita ada acara berbuka puasa bersama, insya Allah kita akan membahas sedikit. Karena puasa Muharram ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Madinah, di Madinah ini kan penduduknya majmuk, berbagai
suku. Ada suku Yahudi, ada suku Aus, suku Khazraj. Maka ketika di Madinah Rasulullah mendapati kebiasaan-kebiasaan yang tidak beliau dapati di Makkah. Kalau di Makkah orang-orang Arab saja, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah di masa sebelum Islam. Maka di Madinah berjumpa dengan orang-orang yang agak modern karena ada ahli kitab yang tahu baca, tahu tulis. Maka ketika di 10 Muharram di Madinah didapati orang-orang Yahudi pada berpuasa. Bahkan mereka tidak hanya berpuasa, menjadikannya sebagai hari raya, hari untuk bergembira, hari untuk dirayakan. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa ini? Ada apa? Orang-orang Yahudi kok berpuasa dan merayakannya? Maka mereka berkata, karena pada hari ini, hari Asyura, 10 Muharram, Nabi Musa dan kaumnya, yaitu orang-orang Bani Israel, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menjawab, kami orang Islam lebih berhak untuk berpuasa, untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam daripada orang Yahudi sendiri. Kenapa? Karena orang Yahudi, mereka mengaku pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, mereka sudah merubah, mengurangi, menambahi, merubah kitab sucinya, yaitu Taurat. Sedangkan kami umat Islam dengan Al-Quran isinya justru membenarkan Taurat yang asli dan menegaskan dan memeliharanya dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi setelah generasi setelah Nabi Musa alaihissalam. Maka mungkin sepintas atau sepenggal atau dua penggal kita akan mempelajari atau mencari hikmah, mencari pelajaran ibroh dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Atau ada peristiwa yang lain di bulan Muharram, di Asyura ini ada peristiwa lain. Jadi ada dua kubu yang ekstrim. Ada yang bersuka cita, orang Yahudi merayakan hari Asyura ini, hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun. Kemudian mereka berpuasa, kemudian menjadikan hari raya, menunjukkan kegembiraan, menggiring atau menjadikan anak-anaknya dan keluarganya pokoknya diberi kesenangan, kemewahan dan sebagainya. Sisi yang lain, ini kejadian di masa setelah Nabi Muhammad SAW. Asyura dijadikan dalil bagi orang-orang Syiah untuk berkabung, untuk bersedih. Tapi cara berkabungnya mereka, cara bersedihnya mereka ghulu, berlebih-lebihan. Jadi melebihi dari aturan yang dibuat dalam syariat Islam. Mereka memukul-mukul, menampar-nampar wajah mereka, memukul-mukul tubuh mereka, menunjukkan rasa kesedihan atas wafatnya Husain radhiyallahu an, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang pakai senjata tajam, melukai dirinya mereka dengan pedang, ada dengan pisau, ada dengan rantai dan lain sebagainya, menyiksa diri mereka, menunjukkan kesedihan. Dan ini adalah ritual-ritual agama Syiah, dan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk niyahah, dan sangat berlebihan. Niyah itu meratapi sebuah kematian atau kesedihan yang melampaui batas, dan ini tidak boleh dalam syariat Islam. Yang pertama, mungkin kita akan mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran sendiri itu bahkan ada yang menghitung 2/3 itu isinya kisah dari Bani Israel. Berarti proporsinya itu mayoritas.
2/3 kisah di dalam Al-Quran isinya kisah Bani Israel. Kisah Nabi Musa dan kaumnya, kisah Nabi sebelumnya tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ini mayoritas isi di dalam Al-Quran kisah-kisah, dan kisahnya yang mayoritas kisah Bani Israel. Ditunjukkan sifat-sifatnya, ditunjukkan penyimpangannya, ditunjukkan kemungkarannya, ditunjukkan penipuan mereka. Hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya adalah ternyata sampai sekarang yang namanya Bani Israel, orang Yahudi ini yang membuat masalah dalam kehidupan di dunia. Sampai sekarang mereka berkuasa dan menjajah negeri Palestina, dan itu akan menjadi permasalahan, akan menjadi persoalan bagi tidak saja bagi umat Islam, tapi bagi umat manusia sampai kelak menjelang hari kiamat. Maka kisah-kisah Bani Israel ini yang menunjukkan sifat-sifatnya, kemungkaran mereka, penipuan mereka, dan kedengkian mereka itu dijelaskan bahkan secara rinci di dalam Al-Quran, supaya kita mengambil pelajaran, untuk mengambil sikap kehati-hatian untuk bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Yahudi, Bani Israel. Israel sendiri adalah nama lain atau julukan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan rasul, punya anak pertama Nabi Ismail alaihissalam dari Hajar, dari istrinya yang kedua. Kemudian dari istrinya yang pertama Sarah punya anak namanya Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Nah, dari Nabi Ishak ini punya anak Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Yakub ini yang disebut Israel. Maka Nabi Yakub ini dalam kisah Nabi Yusuf itu kan mempunyai 12 anak. Kalau ketika Nabi Yusuf bercerita, ini ra'aitu ahada asyara kaukabam wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf bermimpi, saya melihat 11 bintang, bulan dan matahari semuanya tunduk sujud kepadaku. Nah, 11 bintang itu diperumpamakan saudara-saudaranya. Jadi punya saudara 11. Ada saudara kandungnya Bunyamin, dan ada saudara tirinya yang 10. Dan 12 dari anaknya Nabi Yakub, Bani Israel. Maka anak-anaknya ini yang disebut Bani Israel, anaknya Israel. Israel itu Yakub alaihissalam. Maka 12 ini menjadi 12 suku besar dari bangsa Yahudi. Nah, dan Nabi Musa adalah beberapa zaman setelah Nabi, atau beberapa ratus tahun setelah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf itu adalah berarti anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dalam kisahnya dia kemudian menjadi bendahara atau pejabat di Mesir. Maka sejak zaman Nabi Yusuf, maka bermigrasilah anak keturunan dari Nabi Yakub ini ke Mesir. Maka hidup dan tinggal di sana sampai beberapa generasi. Nah, maka sampai generasi Nabi Musa alaihissalam itu sudah ada yang mengatakan ribuan atau puluhan ribu orang-orang anak keturunannya dari Bani Israel, dari anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian di Mesir ini ditindas di masa Fir'aun. Dan penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun ini penindasan yang sangat lama, bahkan sampai satu generasi. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi Musa lahir, Fir'aun ini sudah berkuasa dan sudah menindas rakyatnya, terutama yaitu Bani Israel. Jadi Bani Israel ini di zaman Fir'aun dia dijadikan budak, dijadikan pelayan, pekerja. Lalu bermimpi siapa? Fir'aun ini, bahwa ada api yang datang dari perkampungan Bani Israel
kemudian membakar istananya. Kemudian dia bertanya kepada para pembesarnya, penasehatnya. Lalu penasehatnya menafsirkan mimpi itu bahwasanya kelak ada seorang laki-laki keturunan dari Bani Israel yang akan merebut kekuasaannya, menghancurkan kerajaannya, menghancurkan kekuasaannya. Maka sejak mimpi itu terjadi, karena ketakutan akan hancur kehilangan kekuasaan, maka Fir'aun membuat kebijakan. Setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Nah, jadi sejak sebelum Nabi Musa lahir. Nah, Nabi Musa lahir dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi kebijakan Fir'aun bahwa yang laki-laki dari Bani Israel, anak laki-lakinya harus dibunuh. Maka di dalam surah Al-Qasas, Al-Qasas ini surah ke-27. Ini sebagian besar isinya adalah kisah Nabi Musa dari sejak lahirnya. Jadi ketika Nabi Musa lahir, kondisinya apa? Kebijakan Fir'aun untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang ada yang lahir. Maka ibu Nabi Musa alaihissalam menyembunyikan kelahirannya, bersembunyi supaya tidak diketahui oleh orang lain atau tentara Fir'aun dan para pengikutnya. Kalau ketahuan, karena ada yang menafsirkan barang siapa yang melaporkan ada bayi laki-laki dari Bani Israel akan diberi hadiah, karena bayi itu akan dikejar dan dibunuh. Maka ibu dari Nabi Musa alaihissalam takut. Maka di surah Al-Qasas ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa auhayna ila ummi Musa an ardiihi fa idza khifti alaihi fa'alkihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Di sini pakai teksnya, lafalnya wa auhayna. Auha, yuhi, mewahyukan, tetapi bukan wahyu, karena yang menerima adalah manusia biasa, ibu Nabi Musa. Maka di sini penafsirannya adalah ilham. Maka kami beri ilham kepada ibunya, ila ummi Musa, kepada ibu Musa alaihissalam, an ardiih, untuk menyusuinya. Jadi setelah lahir, sembunyi-sembunyi dia disusui oleh ibunya. Faidah hifti, kalau kamu takut, khafa ya khafu, kamu takut ketahuan oleh tentara Fir'aun, maka fa'alkihi fil yammi, lemparkan dia ke dalam sungai, ke sungai. Al-yammu itu bisa berarti sungai atau laut. Maka dilemparkanlah atau dibuang dia ke sungai Nil, dihanyutkan di sungai Nil. Wala takhafi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan takut, wala tahzani, jangan bersedih hati. Inna, Allah Subhanahu wa taala berjanji, inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, akan mengembalikannya kepadamu. Pokoknya ini sementara. Kamu hanyutkan di sungai Nil untuk sementara waktu supaya tidak ketahuan oleh Bani Israel, tentara Fir'aun dan pengikutnya. Inna radduhu ilaiki, kelak akan kami kembalikan dia, anakmu ini, kepadamu. Wajailuhu, kelak ketika sudah dewasa, kami akan menjadikan dia jailuhu minal mursalin, termasuk dari para nabi dan rasul. Jadi begitu dilemparkan, dihanyutkan ke sungai, ada saudara perempuannya yang mengikuti, mengawasi, memata-matai sampai kemana ini bayi ini hanyut, siapa yang nanti akan mendapatkannya. Maka didapatkan oleh keluarga
Firaun, justru sampainya di keluarganya Firaun ditemukan oleh ibaratnya pembantu atau dayang-dayangnya dari Firaun. Maka setelah didapati, semua orang yang melihat bayi Nabi Musa itu akan terkesan takjub karena kemolekannya, kebagusannya, ketampanannya, kebersihannya. Jadi dia akan takjub dan kasihan, tidak tega untuk menyakitinya atau apalagi membunuhnya. Maka oleh pembantu ini diserahkan kepada ratunya, salah satu dari istri Firaun. Nah, kebetulan istrinya Firaun ini tidak mempunyai anak dari Firaun. Oleh Firaun ketahuan dan ingin dibunuh, tapi dicegah oleh istrinya. Maka dia tidak dibunuh. Nah, ketika sampai di tempatnya istrinya Firaun, Nabi Musa ini zaman itu berarti setiap anak bayi itu kan harus disusui. Siapa yang menyusuinya? Dan seluruh orang yang ditawarkan untuk menyusui Nabi Musa ini ditolak oleh Nabi Musa. Dia tidak mau menyusui perempuan manapun. Maka tadi siapa? Kakaknya perempuan dari Nabi Musa ini yang mengikutinya, nah pura-pura menawarkan, maukah kalian faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu walakum yakfulunahu lakum wahum lahu nasikun. Maukah kalian aku tawarkan, aku tunjukkan kepada ahli bait, nah sebuah keluarga yang bisa mengasuhnya dan menyusuinya, dan mereka sangat memberi nasihat atau menginginkan kebaikan. Maka dipanggillah ibunya Nabi Musa yang asli dan didatangkan ke istrinya Firaun. Nah, begitu didatangkan ibunya yang asli, Nabi Musa mau menyusu kepada ibunya ini. Dan ibunya Nabi Musa tidak mau dia menyusui di rumahnya Firaun atau di kerajaannya Firaun atau di istananya istrinya Firaun. Dia maunya saya susui tapi di rumah saya. Maka dalam masa susuannya ini Nabi Musa kembali kepada ibunya. Maka janji Allah, inna radduhu ilaiki, kami kelak akan mengembalikan. Dan janji Allah ternyata dekat. Dalam beberapa penafsiran ada yang mengatakan cuma sehari semalam. Begitu dihanyutkan, ketemu istrinya Firaun, kemudian sibuk mencari orang yang menyusui dan tidak dapat. Besoknya didatangi oleh siapa? Kakak perempuannya Nabi Musa dan ditawarkan ibunya. Langsung ketemu lagi, langsung kembali lagi. Jadi kadang-kadang janji Allah ketika orang itu ditimpa musibah, kadang-kadang cepat diselesaikan, kadang cepat dikabulkan doa orang yang meminta. Tapi kadang-kadang lama. Buktinya apa? Satu generasi. Sejak Nabi Musa lahir ini, penindasan yang dilakukan oleh Firaun dan bala tentaranya dan pengikutnya ini berlaku sampai satu generasi. Baru diselamatkan ketika Nabi Musa sudah menjadi nabi dan rasul, sudah mendakwahi Firaun. Nah, jadi kemudian dikembalikan. Kemudian Nabi Musa hidup di lingkungan istananya Firaun, diasuh oleh istrinya Firaun. Kemudian ketika sudah dewasa, Nabi Musa ini menjadi pemuda yang kuat, cerdas. Pokoknya tenaganya kuat, badannya kuat. Maka di suatu malam, Nabi Musa ini jalan-jalan keluar istana, mendapati ada dua orang bersengketa. Yang satu dari kaumnya, yaitu Bani Israel, yang satu dari kaumnya Firaun, Kipti. Kalau bahasa Latinnya Koptik. Nah, kan ada Kristen Koptik. Koptik itu ya Kipti, orang Kristen Mesir, Arab Kristen. Koptik, Kipti.
yaitu Bani keluarga atau sukunya Fir'aun Kipti. Nah, dua orang ini bersengketa. Satu sukunya Nabi Musa, Bani Israel, satu Kipti, sukunya Fir'aun. Nah, yang Bani Israel ini meminta tolong kepada Nabi Musa karena dia merasa didolimi. Karena memang secara mayoritas orang Kipti ini menindas Bani Israel, didolimi, ditindas, dianiaya. Maka fastaghasahul ladzi min syi'atihi, yang dari golongannya, dari Bani Israel, fastaghasa, istighosah itu meminta tolong. Maka dia meminta tolong alal ladzi min aduihi, terhadap musuhnya, yaitu dari Kipti tadi. Maka Nabi Musa respect, langsung nggak tanya apa-apa, langsung ditolong. Dan dia punya kecenderungan ini dari dari Bani Israel yang satu suku dengannya, maka dia tolong. Fawakazahu Musa, wakaza, memukul dengan sekuat tenaga. Fawakazahu Musa, maka Nabi Musa memukul orang Kipti tadi. Faqada alaihi, sekali pukul mati, tewas. Nabi Musa menyesal karena tidak seharusnya dia membunuh nyawa orang atau menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja tanpa alasan yang jelas. Maka ini Nabi Musa sekali pukul mati. Sejak itu dia takut ketahuan oleh Fir'aun dan kaumnya. Kalau dia ketahuan membunuh orang Kipti, dia akan dicari-cari dan akan dikejar. Ini Nabi Musa belum menjadi nabi dan rasul. Maka dia sudah was-was, sudah mulai ketakutan. Nggak berapa lama, keesokan harinya ketemu lagi yang sama. Orang Bani Israel tadi bertengkar lagi sama orang Bani Israel lagi. Dia minta tolong lagi, tapi tidak diacuhkan oleh Nabi Musa, karena dia ini ibaratnya orang yang suka memprovokasi, orang yang cari keributan. Maka ketika orangnya ini, siapa yang dari Bani Israel ini dia akan dipukul Musa, maka dia memberitahukan, apakah kamu akan memukulku sebagaimana kamu membunuh orang Israel yang kemarin? Falamma arada an yabtisa billadhi huwa aduwwul lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsam bil amsi. Wahai Musa, apakah kamu akan membunuhku sebagaimana kamu membunuh orang lain kemarin? Nah, ibaratnya ini terbuka atau tersiar kabar. Oh, berarti yang membunuh orang Kipti kemarin adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa ketakutan, dan ada orang yang mengingatkan dari waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tiba-tiba ada orang lari dari kota memberitahukan, wahai Musa, sesungguhnya Fir'aun dan para pemukanya, pembesarnya sudah bermusyawarah, ya'tamir, ingin membunuhmu, mengejarmu, menangkapmu, karena kamu sudah membunuh orang Kipti, orangnya Fir'aun. Maka Nabi Musa melarikan diri dari kerajaan Fir'aun. Berarti sejak bayi dirawat, dibesarkan, diasuh di kerajaan, di istana Fir'aun. Ketika dewasa, sejak peristiwa itu Nabi Musa melarikan diri. Maka melarikan diri ke Madian. Nah, ini wilayahnya Nabi Syu'aib alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu orangnya respect, suka menolong. Yang tadi yang dia tolong adalah Bani Israel. Dia tolong, dia nggak tahu urusannya, pokoknya ada orang didolimi dia tolong. Tapi ternyata hasil perbuatannya itu, niat baiknya malah berakibat buruk baginya. Maka dia melarikan diri ke Madian, negerinya Nabi Syu'aib alaihissalam. Di sana ketemu lagi
permasalahan. Ada 2 orang perempuan yang mengembalakan kambing dan ingin mengasih minum, memberi minum kepada gembalaannya. Tapi 2 perempuan ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada sumurnya satu yang penggembalanya banyak sekali dan semua laki-laki. 2 orang ini, perempuan ini tidak bisa ikut desak-desakan. Ingin memberi minum, mengambil air untuk gembalaannya, untuk binatang ternaknya. Maka melihat 2 orang ini, 2 orang perempuan ini kok nggak bisa ngambil air, Nabi Musa bertanya, apa keperluan kalian? Kenapa? Apa yang hendak kalian lakukan? Apa yang kalian butuhkan? Maka mereka menjawab bahwa walamma warada ma amadyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Ada 2 perempuan yang enggak ikut berebut. Qala ma khatbukuma, apa keperluan kamu berdua? Qalata, dua-duanya menjawab, la naski hatta yusdirar ri'a. Kami enggak bisa memberi minum ternak kami sebelum para penggembala itu selesai memberi minum gembalaannya. Wa abuna syaihun kabir. Bapak kami nggak bisa mengembalakan kambing-kambing kami karena sudah tua, sudah renta, sudah nggak bisa kemana-mana, di rumah saja. Maka Nabi Musa respect, maka dia ngambil air untuk gembalaan kedua perempuan ini. Maka mereka berterima kasih dan menceritakan kepada bapaknya, Nabi Syuaib alaihissalam. Ini Nabi Musa belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah itu dipanggillah salah satu dari perempuan itu, anak Nabi Syuaib, memanggil Nabi Musa alaihissalam. Dipanggillah, kamu dipanggil oleh ayah kami, ingin memberikan balasan atau upah dari jasa kamu tadi, memberikan minum kepada gembalaan kami, ternak kami. Maka diantarlah Nabi Musa ke tempat Nabi Syuaib. Tidak hanya diberi upah, malah ditawarkan untuk menikahi salah satu putrinya. Jadi qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Aku ingin menikahkan salah satu dari anak perempuanku yang 2 ini. Ala anta juroni sama niyah hijaj. Maharnya kamu kerja kepadaku mengembala kambing 8 tahun. Itu maharnya. Fa in atmamta asron famin indik. Tapi kalau kamu mau menggenapkan menjadi 10 tahun, itu terserah kamu. Itu berarti sunnah, yang wajibnya 8 tahun. Maka Nabi Musa tinggal di suku Madyan ini, menikahi istrinya yang anaknya Nabi Syuaib ini, dan tinggal di sana selama 10 tahun, menggenapkan janjinya menjadi 10 tahun. Maka berkeluargalah Nabi Musa. Setelah selesai 10 tahun di sana, berarti ini kan periodenya lama sekali. Sejak Nabi Musa lahir sudah ada penindasan Fir'aun, kemudian sampai Nabi Musa dewasa, sampai 10 tahun Nabi Musa meninggalkan Mesir dan menikah di kampung Madyan bersama keluarga Nabi Syuaib alaihissalam. Maka setelah 10 tahun kembali lagi Nabi Musa ke Mesir membawa keluarganya. Nah, dalam perjalanan inilah ada yang mengatakan umurnya Nabi Musa alaihissalam sudah 40 tahun. Maka disitulah Nabi Musa dalam perjalanan kembali ke Mesir itu diangkat menjadi nabi dan rasul, menerima wahyu. Jadi falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Dalam perjalanan itu dia perintahkan keluarganya untuk diam di kemah, dia mau mencari api.
Mencari api itu, kalau ada api biasanya kan ada orang yang membuat api. Misalnya orang musafir atau orang-orang badui, pengembala yang mengembala api, yang mengembala ternaknya, dan kemudian membuat api untuk memasak. Nah, dia mau mencari api ini untuk mencari kabar sampai di mana atau bagaimana keadaan Mesir, atau nanti supaya keluarganya bisa ikut berdiam. Berdiam itu apa? Mencari kehangatan dari api ini. Jadi dia mau mencari api. Nah, ketika itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu, turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Musa. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aimani fil buqatil mubarakah minas syajari ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Jadi Nabi Musa itu kalimullah, manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ diberi wahyu, kemudian dia menjadi nabi dan rasul. Maka dia kemudian kembali ke Mesir dan disuruh berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini orangnya berarti apa? Ya dia jahat, ya dia zalim, penindas, dan dia mengaku sebagai Tuhan, sewenang-wenang, sombong, diktator terhadap rakyatnya. Maka terjadilah berbagai perdebatan. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dan Nabi Musa alaihissalam meminta untuk diberi kekuatan pembantu, yaitu saudaranya Harun. Maka Nabi Harun ini diangkat oleh Allah juga menjadi nabi dan rasul untuk menjadi penguat Nabi Musa. Karena Nabi Harun ini lebih fasih. Jadi ada yang mengatakan atau menafsirkan bahwa Nabi Musa ini dia tidak bisa mengungkapkan atau berbicara dengan fasih, karena lidahnya pernah terbakar atau putus. Maka Nabi Harun ini yang lebih fasih dalam menjelaskan atau berdakwah. Maka idhaba, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian berdua ila fir'auna innahu tagha, karena sungguhnya Fir'aun ini melampaui batas, zalim. Tapi maka apa perintahnya? Faqula lahu qaulan layyinan, ajak bicaralah, berkatalah kepada Fir'aun dengan qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Nabi Musa itu orang terbaik di zamannya, paling cerdas nabi dan rasul, tegas, seorang nabi dan rasul yang mulia, paling mulia di zamannya, berhadapan dengan orang paling fasik, paling jahat, paling zalim di zamannya, yaitu Fir'aun. Menindas, memerintahkan membunuh anak-anak laki-laki, membiarkan yang perempuan, memperbudak, menzalimi, menganiaya Bani Israel. Tapi faqula lahu qaulan layyinan, berilah dia penjelasan dengan kata-kata yang lemah lembut. Maka kita siapapun, apakah itu orang yang berdakwah atau siapa saja yang mengajak orang lain, yang kita ajak bukan Fir'aun, yang kita himbau, yang kita nasihati bukan penjahat yang paling jahat di dunia, maka hendaknya kita lebih lemah lembut, lebih berakhlak, lebih punya sopan santun, kalau dalam bahasa kita lebih punya tata krama, unggah-ungguh dalam mengajak orang lain, tentunya dengan kesabaran, dengan bukti yang jelas. Maka terjadilah beberapa dialog dan perdebatan. Sama resikonya ketika dialog dengan orang zalim, dengan dengan orang yang berkuasa, itu jalurnya sama. Jadi pertama dengan dialog. Ketika Nabi Musa berdakwah, terjadi dialog. Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, qala famar rabbukuma ya Musa.
bagaimana sih Tuhanmu ya Musa, wahai Musa? Kenapa kamu mengajak aku untuk menyembah Tuhan? Maka Nabi Musa menjawab, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dialah Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan segala sesuatu terhadap ciptaannya, kemudian memberinya petunjuk. Memberikan segala fasilitas, sarana. Kita diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Bahkan semua ciptaannya diciptakan dengan sebaik-baiknya. Ada mata, telinga, hidung, semuanya punya fungsi dan bentuknya sesuai dengan fungsinya. Dan semua ciptaannya disiapkan, diberi sarana, kekuatan, kepandaian, naluri untuk mempertahankan hidup. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban yang tidak bisa dibantah oleh Fir'aun. Tapi masih tanya lagi. Fama balul qurunil ula. Kalau begitu Tuhanmu yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, lalu bagaimana dengan orang-orang dulu yang sebelum kamu datang, mereka belum beriman? Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka akan diadab atau di surga? Nah, bagaimana jawabnya Nabi Musa? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Itu urusan Tuhanku. Yang tahu hanya Allah. Qala ilmuha inda rabbi, yang tahu karena mereka sudah beramal, sudah hidup, maka yang mencatat amalnya, yang mengetahui keadaan mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka nanti akan diazab atau maka dimasukkan ke dalam surganya Allah? Fi kitab, semua sudah dicatat oleh kitab Lauh Mahfuz. La yadillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak tersesat juga tidak lupa. Tidak ada yang hilang dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya terjadi dialog secara akal, logika. Dan semuanya menunjukkan bahwa Tuhan itu satu. Ada yang maha pencipta. Tapi Fir'aun dengan kesombongannya, dengan kedurhakaannya, dia membantah atau tidak mau beriman. Lalu Nabi Musa menunjukkan kemukjizatannya, menunjukkan tongkatnya dilempar menjadi ular dan tangannya dikeluarkan bisa bercahaya. Lagi-lagi modelnya orang dolim itu sama. Ketika awal diajak dialog dengan logika, dengan sopan, dengan lemah lembut, menolak. Kemudian diberi bukti yang nyata, mukjizat, mengatakan apa? Ini sihir. Ini sihir. Sama Nabi juga seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah kepada orang Quraisy, ketika diajak dialog, didustakan. Kamu pendusta, kamu pengarang, kamu penyair. Ketika ada mukjizatnya, maka dikatakan tukang sihir. Tukang sihir. Maka Fir'aun membuat perjanjian, memanggil para tukang sihirnya. Tukang sihirnya dipanggil, kemudian diajak beradu. Yang dipanggil ini ada yang mengatakan ribuan, enggak hanya ratusan tukang sihir dari segala penjuru Mesir. Ketika dikumpulkan, ternyata sihirnya Nabi Musa bisa mengalahkan sihirnya. Nabi Musa bukan sihir, mukjizatnya Nabi Musa bisa mengalahkan kekuatan para tukang sihirnya Fir'aun. Dan tukang sihir ini tiba-tiba langsung sujud, semuanya beriman. Kenapa? Karena mereka sadar yang bisa mengalahkan sihir mereka bukan sihir yang lain, tetapi kekuatan dari Tuhan yang Maha Pencipta, dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
2 kali kalah, debat kalah, maka divonis sebagai tukang sihir, memanggil tukang sihirnya kalah, justru tukang sihirnya beriman. Firaun memarahi tukang sihirnya. Dan mengatakan, oh ternyata kalian itu bersekongkol, ingin membuat makar kepadaku. Kalian sebetulnya anak buahnya Firaun. Anak buahnya Nabi Musa. Karena kemudian mereka kalah, kemudian beriman, maka dianggap itu anak buahnya Nabi Musa. Maka dari sini kita mendapat pelajaran bahwasanya hidayah itu semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang cepat berubah, maksudnya perubahan yang baik. Jadi cepat menanggapi petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lama, ada yang lambat, ada yang sama sekali tidak mau beriman. Contohnya adalah tukang sihirnya Firaun. Begitu kalah, langsung dia sujud, percaya, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Firaun mereka dihukum, dibunuh, bahkan disalib, dipotong tangan dan kakinya. Tapi mereka tetap beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun diancam untuk dibunuh oleh Firaun. Jadi ada orang yang ketika mendapat petunjuk mereka langsung, tapi ada yang menunda-nunda, ada yang bahkan sama sekali tidak mau beriman. Kalau saya mendapat mendengar dari kisah yang dialami oleh Nabi Muhammad, ada orang yang berimannya seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu ditawari beriman, langsung beriman, tidak ada menyanggah sedikit pun. Maka dia disebut Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan, yang percaya. Ketika orang lain mendustakan, tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj, dia hanya berkata, Abu Bakar ini, apakah Muhammad berkata seperti itu? Iya. Kalau begitu aku percaya. Tidak ada debat. Karena dia sangat percaya. Ada orang modelnya seperti siapa? Abu Sufyan. Lama prosesnya. Dia itu memusuhi Nabi Muhammad sejak di Mekah sampai di Madinah. Bahkan perang-perang yang terjadi antara Nabi Muhammad dan kaum musyrikin Mekah, itu yang di musyrikin Mekah yang memimpin di antaranya adalah Abu Sufyan. Tapi di akhir hidupnya dia sempat untuk beriman, yaitu di Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad memimpin pasukan 10.000 pasukan ke Mekah, menaklukkan Mekah, Abu Sufyan ini beriman. Ada yang modelnya kayak Abu Thalib. Dia mau mendukung dakwahnya Nabi, tapi nggak mau beriman sampai akhir hayatnya. Membantu, melindungi. Ketika Nabi Muhammad disabotase, terjadi muqata'ah, diboikot, itu di kampungnya pamannya Abu Thalib. Itu yang muslim dan non muslim yang satu suku, satu kabilahnya Abu Thalib, Bani Hashim itu diboikot di situ. Muslim dan non muslim selama 3 tahun. Nggak boleh diajak berjualan, nggak boleh dikasih makan, nggak boleh ada pernikahan, nggak boleh ada komunikasi. Bahkan banyak yang meninggal, anak-anak dan orang tua. Di situ Abu Thalib ikut walaupun dia tidak beriman, mendukung dakwah Nabi, tapi dia tidak beriman sampai akhir hayat. Ada orang yang kayak Firaun, dari awal menolak, menentang sampai akhir hayatnya, tapi akhir hayatnya dia beriman, tapi imannya sudah terlambat. Atau seperti Abu Jahal sejak awal, atau Abu Lahab sejak awal menolak,
menentang sampai akhir hayatnya, mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lanjut peristiwa yang yang kita bahas adalah ketika Nabi Musa mengajak kaumnya Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Jadi ketika sudah didakwai selama 10 tahun, jadi Nabi Musa melarikan diri dari Mesir selama 10 tahun di Madian, di kampungnya Nabi Syuaib alaihissalam, balik lagi ke Mesir, berdakwah, mendakwai Nabi Musa mendakwai Fir'aun selama 10 tahun juga tidak ada perkembangan, tidak ada respon. Maka setelah itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kaumnya. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun. Surah Asy-Syu'ara ayat 52. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk asri. Asri itu subhanalladzi asra bi abdihi. Untuk berjalan di malam hari. Isra Mi'raj, berjalan di malam hari. Bi ibadi, dengan hamba-hambaku. Artinya apa? Disuruh membawa kaumnya, membawa Bani Israel yang puluhan ribu di Mesir, diperintahkan semuanya keluar dari Mesir malam hari diam-diam. Innakum muttabaun. Maka ketika sudah pagi, syuruk, matahari terbit, Fir'aun sadar bahwa Nabi Musa sudah berangkat meninggalkan Mesir bersama kaumnya. Kenapa? Karena ketika raja, karena ini kan zaman nabi-nabi yang terdahulu, ketika raja, ketika penguasa yang didakwai oleh Nabi, kemudian dia tidak mau beriman sampai batas waktu tertentu, maka vonisnya kalau nabi-nabi terdahulu adalah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa disuruh keluar bersama kaumnya dari Mesir. Dan dikejar. Nah, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sampailah di tepi lautan. Ketika sudah terpojok, sudah saling melihat, itu tentaranya Fir'aun, ini kaumnya Nabi Musa di tepi laut. Mereka berkata, inna lamudrakun. Kaumnya Nabi Musa berkata, ketakutan, sesungguhnya kita akan disusul. Mereka, tentara Fir'aun akan mendapati kita, menyusul kita, karena jalannya udah habis. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Maka terbelahlah. Ada 12 jalan. Nah, 12 jalan ini menunjukkan 12 sukunya bangsa bangsa Bani Israel, dan mereka menyeberang Laut Merah. Sampai di seberang, Fir'aun dan tentaranya masih di tengah lautan. Ketika semua kaum Nabi Musa selamat di tepi laut, maka laut dipukul lagi oleh Nabi Musa, maka menutup kembali. Maka tenggelamlah Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Tetapi untuk memberi pelajaran, wajawaz Nabi Bani Israel al-bahra fa'atba'um fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, nafasnya sudah di tenggorokan, dia berkata, amantu, saya beriman. Annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru beriman. Apa keimannya diterima? Tidak. Al-ana. Kenapa baru sekarang? Wa qad asaita qablu. Kemarin-kemarin kamu bermaksiat, melampaui batas dalam kedoliman. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya diselamatkan utuh
tidak dimakan ikan, tidak hancur, tidak rusak. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Hari ini kami selamatkan badan sudah mati, tapi jasadnya diangkat jadi terdampar di dataran yang agak tinggi dari laut, kemudian diketemukan. Kenapa? Karena sebagian Bani Israel tidak percaya bahwa Fir'aun sudah mati, tenggelam. Mereka perlu bukti, maka buktinya diselamatkan badannya dan kelihatan, ini jasadnya Fir'aun sudah mati. Tapi ini bisa berarti umum. Liman khalfaka ayah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang setelah kalian. Tidak hanya bagi Bani Israel, kaumnya Nabi Musa yang melihat jasadnya, tapi sampai sekarang, sampai ribuan tahun setelahnya, jasadnya Fir'aun ini masih utuh, menjadi mumi yang diawetkan di museum. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah bahwasanya kedoliman itu pasti sirna. Seberapapun kuatnya orang yang dolim ini, sebab berapapun banyaknya orang dolim ini pasti akan kalah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak, bisa dengan cepat, bisa lama. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab dari kehancuran Fir'aun yang paling utama adalah dia mengaku sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Orang mengaku sebagai Tuhan pasti dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mendustakan, tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah. Sudah dijelaskan, sudah dinampakkan ayat-ayat Allah, maka dia tidak percaya, maka dia dibinasakan, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kenapa mereka ditenggelamkan di laut? Kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka termasuk orang yang lalai dari peringatan kami. Dan mengapa Fir'aun itu mendustakan, tidak mau beriman? Karena kesombongan, karena kekuasaannya, karena apa? Kekuatannya. Maka orang yang sombong ini, mendustakan ini, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan belum nih? Kok ada sebagiannya sudah ada? 45, sebentar lagi ya, sama lah. Nah, jadi di hari itu, tapi sebetulnya tidak ada asar, tidak ada penjelasan di dalam ayat Al-Quran tanggal kapan hari kebinasaan dari Fir'aun dan tentaranya ini. Cuman dari pengakuan orang Yahudi bahwa itu adalah 10 Muharram, kemudian mereka berpuasa, maka Nabi Muhammad SAW mendengar itu, kami sebagai umat Islam lebih berhak untuk merayakannya, untuk mengikuti, mencintai Nabi Musa alaihissalam. Maka kita diperintahkan, disunahkan untuk berpuasa di 10 Muharram ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, menjadikan bahwasanya kedoliman tidak boleh ditolong. Fir'aun kenapa dia masih bisa berkuasa? Karena banyak anggotanya, banyak pengikutnya yang membantu kedolimannya. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.